Prinsip-prinsip ketatanegaraan dalam Islam. Prinsip pertama yaitu prinsip al-musawah dan al-ika, yaitu persamaan dan juga persaudaraan. Nabi mengakui adanya perbedaan latar belakang agama dan suku, sehingga implikasinya ada hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh masyarakat. Keberpihakan Islam pada prinsip persaudaraan dan juga persamaan didasarkan pada tujuan yang hendak diraih, yakni adanya pengakuan terhadap persaudaraan semesta dan saling menghargai. Kemudian yang kedua yaitu prinsip al-manah atau disebut dengan akuntabilitas. Amanah merupakan amanah rakyat yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk menjalankan roda pemerintah yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kontrak sosial. Bagi pengemban amanah harus mampu menjalankan titah rakyat sekaligus harus mampu menjadi pelayan rakyat. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip assalam, yaitu perdamaian. Perdamaian merupakan suatu tujuan dari suatu negara. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin juga mengedepankan prinsip perdamaian dalam segala aspek kehidupan sesuai dengan tujuan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Kemudian yang keempat yaitu prinsip at-tasamuh, yaitu toleransi. Nah, sikap toleran merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap individu di dalam kehidupan bernegara dan juga berbangsa. Karena dalam suatu negara akan terdiri dari berbagai macam agama, suku, dan bahasa, sehingga setiap individu harus mampu bersikap toleran terhadap keyakinan orang lain, saling menghormati yang tersama warga negara, bukan saja terhadap sesama pemeluk Islam, tetapi prinsip ini harus berlaku lintas agama dan suku. Kemudian prinsip yang kelima yaitu prinsip al-hurriyah, kebebasan, di mana kebebasan merupakan berpendapat dan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dibiarkan tumbuh oleh suatu pemerintahan. Secara fitrah, manusia sudah dibekali dengan daya intelektual. Kemudian yang keenam yaitu prinsip at-tasyawur asyura, musyawarah. Musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional yang di dalam Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum. Kemudian yang ketujuh yaitu prinsip adalah yaitu keadilan, keseimbangan, dan juga moderasi. Keadilan merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara, baik di bidang hukum, ekonomi, politik, dan juga budaya. Karena sikap adil tersebut merupakan bagian dari pentingnya keberadaan suatu hukum dan juga menjadi etika politik dalam suatu pemerintahan. Kemudian yang kedelapan prinsip taat, yaitu ketaatan. Ketaatan adalah suatu hal yang sangat penting bagi tegaknya sebuah pemerintahan yang baik dan teratur. Tanpa adanya kepatuhan dan ketaatan dari seluruh elemen masyarakat, maka tidak akan terwujud negara dan pemerintahan yang baik. Sekian pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Nadatul Jannah. Yang kedua yaitu politik hubungan internasional yang terdiri dari yang pertama pembagian wilayah dunia yang dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama al-alam al-Islam yang terdiri dari daulah Islamiyah dan balda Islamiyah. Yang kedua al-alam al-ahdi dan al-alam al-harbi. Kemudian yang kedua yaitu dasar-dasar siasa daulia yang terdiri dari kesatuan umat manusia, al-adalah atau keadilan, al-musawah atau persamaan, karunia insani atau kehormatan manusia, tasamuh atau toleransi, kerjasama kemanusiaan, kebebasan, kemerdekaan atau al-hurriyah, dan perilaku moral yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan internasional di waktu damai. Pada situasi damai, negara-negara Islam biasanya melakukan kerjasama dan perjanjian dalam berbagai bidang kehidupan yang menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian yang keempat yaitu hubungan internasional di waktu perang. Peperangan antar satu negara biasa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama perang untuk mempertahankan diri, yang kedua perang dalam rangka dakwah. Kemudian yang kelima yaitu penghentian peperangan dan penyelesaian persengketaan. Biasa perhentian peperangan ini dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu peperangan yang dapat berhenti karena tercapainya tujuan perang, yaitu menangnya salah satu pihak
dan perjanjian damai yang dapat berbentuk perjanjian sementara, perjanjian abadi, dan perjanjian keamanan. Yang ketiga yaitu persoalan-persoalan politik Islam kontemporer. Yang pertama, kepemimpinan wanita yang terbagi menjadi 3 pandangan. Yang pertama, kelompok fundamentalis dan literalis yang berpandangan wanita tidak memiliki hak dalam kekuasaan politik. Yang kedua, kelompok tradisional yang berpandangan wanita memiliki hak terbatas dalam kekuasaan politik, dan pandangan kelompok modernis kontekstual yang berpandangan wanita memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki dalam masalah kekuasaan politik. Yang kedua yaitu oposisi dalam Islam. Oposisi bermakna menghadapkan, membantah, menyaga, dan menentang. Dalam bahasa politik, definisi oposisi adalah partai yang memiliki kebijakan atau pendirian yang bertentangan dengan garis kebijakan kelompok yang menjalankan pemerintahan. Dalam Islam, oposisi tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan suatu pemerintahan ataupun mengganggu pemerintahan, tetapi bersikap tegas, tidak kompromi terhadap kezaliman. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyimpangan terhadap hak-hak rakyat dan pelanggaran terhadap penuaian amanat rakyat. Yang ketiga yaitu demokrasi dalam Islam. Demokrasi masih menjadi perdebatan di dalam dunia Islam. Pro dan kontra tak terhindarkan, bahkan sampai saat ini masih ada yang mempersoalkan demokrasi. Sehingga ada 2 pandangan dalam demokrasi Islam. Yang pertama, penentang demokrasi barat, dan yang kedua, pendukung demokrasi.